Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak perkembangan isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey Bayar pajak. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Ajak, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Bahagia sekali bisa berbincang kembali dengan kawan pajak di hari yang indah ini bersama kami tim penyuluh pajak KPU Pertama Cibinong dalam Tech Talk episode hari ini. Tech Talk ini kami selenggarakan sebagai sarana edukasi dan diskusi terkait peraturan perpajakan terkini, dan kami harap diskusi online kita hari ini dapat menjangkau seluruh wajib pajak di Cibinong maupun di wilayah Indonesia, sehingga kawan pajak dapat memahami bahwa taat pajak itu mudah loh. Kembali lagi bersama saya Salis yang akan memandu acara sampai dengan 30 menit ke depan, dan bersama kita telah hadir penyuluh pajak KPU Pertama Cibinong, Kak Siaga. Apa kabar Kak Siaga? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kakak hari ini. Kabar baik, luar biasa. Terima kasih. Kalau kawan pajak semua yang lagi nonton, yang di rumah, yang di kantor, yang lagi di perjalanan pulang ya. Seperti biasa, selama diskusi, apabila kawan pajak mempunyai pertanyaan, silakan langsung aja DM ke akun kami di @pajakcibinong. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Siaga. Saya ada pantun nih Kak Siaga dan teman-teman. Jalan ke Setu pas lagi penat. Setu. Jalan ke Setu pas lagi penat. Habis itu makan ketupat. Yang masih di sana mari merapat, yang masih jauh mari mendekat. Yeay. Nah, diskusi Tech Talk kita hari ini adalah tentang PMK 58 dan juga PMK 59 tahun 2022. Jadi PMK 58 dan 59 ini merupakan satu rangkaian PMK reformasi perpajakan yang terbit pada 1 April 2022. Nah, kita semua bertanya-tanya nih Kak Siaga, sebenarnya mengenai apa sih PMK itu? Langsung aja dijawab ya Kak ya. Iya. Jadi tadi apa PMK 58 ya? PMK 58 tahun 2022 itu adalah tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dipungut oleh pihak lain tersebut atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Lalu PMK 59 tadi ya, tahun 2022 adalah perubahan atas PMK 231 tahun 2019, yaitu tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan, pemotongan penyetoran pelaporan pajak ini ya, bagi instansi pemerintah atau dulu bendahara pemerintah ya. Itu Kak Saldi. Oh gitu. Kita bahas satu persatu dulu ya Kak ya. Mulai dari PMK 58 deh Kak. Iya betul. Sebenarnya pokok pengaturannya itu seperti apa sih? Jadi PMK 58 nih, PMK 58 tadi mengatur tentang penunjukan pihak lain ya sebagai pemungut pajak. Nah, pihak lain itu siapa? Pihak lain tadi adalah retail daring pengadaan atau marketplace pengadaan gitu. Oh gitu. Berarti ada kewajiban perpajakan bagi marketplace yang ditunjuk jadi pemungut tersebut ya Kak ya? Iya betul. Jadi marketplace tadi ya dan rekanan. Jadi ada 3 pihak ya. Jadi instansi pemerintah, marketplace dan rekanan. Jadi marketplace dan rekanan atau penjual tadi ya wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, termasuk rekanan pemerintah yang memenuhi kriteria pengusaha kecil, gitu ya. Sehingga pihak-pihak tadi punya kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak PPN dan PPh 22 atas
tadi ya barang yang diperjualbelikan di marketplace pengadaan tadi ya. Oh gitu. Lalu apa lagi tuh Kak yang diatur di PMK 58 ini? Banyak sebenarnya ya. Jadi PMK 58 ini mengatur tentang besaran pungutan pajaknya, lalu dokumen-dokumen yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran pajaknya, dan juga SPT masa yang digunakan atas transaksi tersebut. Gitu ya. Oh, lumayan banyak ya Kak sebenarnya ya. Iya. Kemudian kita penasaran nih Kak, apa aja sih ruang lingkup dari PMK 58? Ruang lingkup ya, lingkup PMK ini intinya mengatur mengenai tadi ya transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi contohnya kalau di LKPP itu ada namanya toko daring, dan juga ada juga kalau di SIPP itu ada siplah Apa tuh? siplah dari masing-masing kementerian gitu ya. Kok nanya apa tuh? Sistem informasi pengadaan siplah ya. Oh gitu. Jadi transaksi pengadaan ini difasilitasi oleh PMSE berupa P-nya 2. marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Dan pengadaan tersebut hanya melalui pembayaran yang dilakukan menggunakan mekanisme uang persediaan. Ya gitu ya. Jadi kan ada dua nih marketplace kalau pengadaan pemerintah itu kan bisa pakai mekanisme uang persediaan dan juga mekanisme langsung gitu ya. Berarti ruang lingkupnya itu ada belanja barang atau jasa instansi pemerintah melalui marketplace yang ditunjuk dan menggunakan mekanisme UP, ya Kak ya? UP tadi apa Kak Salis? UP? Uang persediaan. Uang persediaan. Lalu apa aja sih Kak subjek dalam PMK 58 ini? Subjeknya tadi ya sudah tadi sempat disinggung juga, subjeknya itu ada 3, yaitu marketplace tadi, lalu marketplace atau retail daring, lalu rekanan pemerintah si penjualnya, dan juga instansi pemerintah sebagai pembeli. Tadi subjek udah nih Kak, kalau objeknya apa aja tuh? Objek pemungutannya adalah itu tadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah melalui marketplace, dan PPh 22 rekan pemerintah dari instansi PPh 22-nya ini itu atas penyerahan barang ke tadi ya ke instansi pemerintah, baik itu melalui penyerahan barang jasa ataupun sewa harta melalui marketplace. Jadi termasuk juga sewa barang bergerak dan tidak bergerak nih. Jadi selama dia ada di marketplace nih Kak Salis, tokonya jualan itu ya sewa kendaraan yang harusnya kena PPh 23 kan normalnya itu kenanya PPh 22. Juga sewa bangunan misalnya Kak Salis itu kan harusnya kena PPh berapa? Sewa bangunan? Berapa Kak? Sewa bangunan itu kan harusnya kena PPh final. Nah sekarang kalau misalnya dia sewanya melalui marketplace pengadaan itu kenanya PPh 22 ya. Oke Kak. Ini ada nggak sih Kak sebenarnya pihak lain yang tidak melakukan pemungutan pajak? Ada nggak ya? Maksudnya pihak lain. Jadi tadi ya pihak lain itu maksudnya marketplace gitu ya, ya, pihak lain. Jadi takutnya nih kawan pajak agak bingung nih soal pihak lain banyak pihak lain. Ya. Pihak lain tadi marketplace. Maksudnya mungkin Kak Salis tadi objek yang tidak dipungut di marketplace betul. Ya, gitu ya. Iya Kak sih Ada, jadi yaitu terkait dengan pemotongan atau pemungutan PPh 22 atas pembayaran sehubungan dengan angkutan umum oleh rekanan tadi ya, oleh rekanan wajib pajak orang pribadi, atau pembayaran transaksi yang dilakukan oleh rekanan pembayaran melalui mekanisme SPM LS langsung ya. Jadi kan tadi hanya uang persediaan nih, jadi kalau pakai mekanisme LS jadi tetap pakai mekanisme biasa pemungutannya oleh instansi, bukan oleh si marketplace-nya gitu ya. Ya Kak Salis ya. Yang kedua itu PPN-nya. Nah, PP sama sebenarnya, PPN-nya juga penyerahan jasa angkutan umum, penyerahan barang yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan PPN-nya itu dilakukan melalui tetap melalui mekanisme seperti biasa. Jadi pemungutannya oleh instansi pemerintah ya. Oke, jadi kita langsung aja ke itu ya Kak. Perbedaan mendasar pemungutan pajak atas transaksi oleh pemungut melalui saluran elektronik setelah adanya PMK 58 itu apa Kak Siaga? Apa ya perbedaan mendasarnya?
Jadi intinya perbedaannya adalah itu baik itu transaksi tunai yang kurang dari 2 juta total pembeliannya maupun transaksi tunai yang lebih dari 2 juta ataupun juga yang pakai kartu kredit pemerintah. Nah, itu tetap dipungut PPN dan PPh dua-duanya oleh si marketplace. Jadi kalau mekanisme biasa pemungutan oleh instansi itu kan PPh 22 dan PPN-nya itu hanya dipungut ketika nilai transaksinya lebih dari 2 juta gitu ya. Oh gitu ya Kak Siaga ya dan kawan pajak. Berarti kalau masih pakai mekanisme pengadaan selain di marketplace atau pakai mekanisme langsung masih seperti biasa ya Kak ya dipungut oleh instansi pemerintah. Iya betul Kak Sally, tadi saya sudah berkali-kali bilang. Ya, marketplace ini kan intinya dia bertindak sebagai pemungut menggantikan di si instansi pemerintah gitu ya. Iya, biar jelas Kak. Jadi memungut dan tetap memungut dan melaporkan. Jadi si marketplace ini tetap melaporkan dan memungut, menyetorkan PPN dan PPh dua-duanya. Nah marketplace ini kan pasti nerbitin invoice elektronik tuh, ya invoice elektronik. Invoice elektronik itu diterbitkan melalui sistem si marketplace-nya gitu ya. Itu invoice tadi itu dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi dan juga dipersamakan dengan dokumen bukti potong PPh dua-duanya. Jadi intinya marketplace-nya tidak perlu menerbitkan faktur. Jadi cukup hanya menggunakan invoice yang di sistemnya si marketplace tadi. Gitu ya. Berarti intinya si marketplace ini bertindak layaknya instansi pemerintah sebagai pemungut pajak ya Kak ya. Betul. Tapi dari sisi proses bisnis marketplace ini tidak berubah karena invoice elektroniknya dipersamakan dengan faktur pajak. Iya, gitu. betul dan tentunya sangat memudahkan bagi instansi pemerintah karena pengadaan barang dan jasa ini dan pemenuhan kewajiban perpajakannya ya bisa sangat mudah dan sangat cepat. Jadi kan kadang banyak instansi pemerintah itu agak ragu-ragu nih mau beli di boleh nyebutin merek nggak ya? Nggak boleh, jangan. Ya jadi udah, kalau toko-toko inisial. marketplace itu agak sulit, mungkin agak ragu. Jadi sekarang bisa langsung ya udah beli di marketplace aja biar lebih cepat. Tadi udah nih PMK 58 nih Kak. Sekarang kita lanjut ke PMK 59. Langsung aja ke latar belakangnya ya Kak ya. Latar belakang PMK 59 itu apa Kak? Latar belakang itu background enggak ya. Pertama, latar belakangnya yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang melakukan belanja barang dan jasa itu melalui sistem informasi tadi ya. Lalu mendukung gerakan nasional non tunai dengan memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang pemerintah yang dilakukan melalui tadi ya marketplace, menggunakan kartu kredit pemerintah, baik itu kartu kredit pemerintah pusat, daerah dan desa. Oh. Sekarang kita lanjut ke pokok pengaturan dari PMK 59 Kak Siaga. Boleh dijelaskan lagi nggak Kak Siaga? PMK 59 ya. PMK 59 pokok pengaturannya. Pokok pengaturan PMK 59 yaitu mengatur sebenarnya itu kan merubah PMK 231 tadi ya. Jadi PMK 59 itu mengatur pengecualian pemotongan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Intinya dia menambahkan pokok peraturan yang tadi di PMK 58 ya. Terus juga dia mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Jadi kalau sebelumnya mungkin hanya diatur mengenai kartu kredit pemerintah pusat ya. Nah sekarang kita ke pokok perubahan Kak Siaga. Kalau saya baca sekilas nih terbagi menjadi beberapa perubahan nih, mulai dari PPh sampai dengan PPN dan PPNBM. Kita pengen tahu nih Kak Siaga, tapi dijabarin ya Kak, dari PPh, kemudian PPN dan PPNBM. Gimana Kak Siaga, masih kuat? Ya lanjut. Ya ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan di PMK 59 itu berkaitan dengan adanya PMK 58 tahun 2022 tadi ya, yaitu pengecualian pemungutan PPh dan PPN yang dipungut oleh marketplace, penyedia jasa marketplace pengadaan. Kalau mau dirinci satu-satu ini agak panjang, cuman mungkin ya saya merinci yang
berubah aja gitu ya. Misalnya nih di PPh pasal pemotongan PPh 4 ayat 2 final itu berkaitan dengan dia menambahkan hal yang berkaitan dengan perubahan tarif jasa konstruksi ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor berapa Kak Salis? 9 tahun 2022. Deg-degan nih saya ini kayak tahun ujian. 22 ya. Itu perubahan tarif PPh usaha jasa konstruksi. Nah, lalu untuk PPh 21 itu mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh 21 atas pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki SKB atau surat keterangan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu ya WP UMKM, dan juga tadi pembayaran yang yang memang berasal dari tadi ya marketplace tadi ya, pembelian dari marketplace gitu ya. Nah, PPh 22 nih, kalau PPh 22 itu mengubah menambah pengecualian pemungutan PPh 22 atas instansi pemerintah tadi. Jadi kan banyak objek yang dipungut oleh marketplace tadi kenanya PPh 22 semua, berarti nanti di sini merubah mekanisme pemungutan oleh si instansi pemerintah tadi ya. Jadi instansi pemerintah hanya memungut atas PPh 22 atas pembelian barang yang melalui mekanisme LS atau mekanisme uang persediaan yang bukan dari marketplace gitu ya. PPh 23 nih sekarang, PPh 23 tadi juga sama menambah pengecualian mengenai pembelian di marketplace tadi, dan juga penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang mempunyai surat keterangan bebas dan juga wajib surat keterangan WP memiliki penghasilan bruto tertentu WP UMKM. Lalu PPN dan PPNBM ini menambah pengecualian pemungutan PPN atas tadi pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah melalui marketplace. Lalu yang selanjutnya ada pembayaran atau penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak. Bahan bakar bukan minyak apa ya? Apa ya Kak? Apa ayo? Saya Ada belum gas, nanya. ada panas bumi, Oh, enggak ya? gitu. Jadi bahan bakar minyak dan gas oleh PT Pertamina atau anak usaha PT Pertamina meliputi misalnya PT Pertamina Patra, Kilang Pertamina Internasional, dan juga PT El Nusa ya. Lalu tadi pembayaran dengan mekanisme uang persediaan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak oleh PKP rekanan pemerintah yang dilakukan oleh pihak lain tadi ya, sistem marketplace atau sistem toko daring yang di dalam sistem pengadaan informasi pengadaan pemerintah. Wah, panjang banget ya Kak penjelasannya. Silakan minum dulu Kak Siaga. Oke, udah ya Kak, udah siap jawab pertanyaan lagi? Ya lanjut aja Kak Salis. Nah, kita langsung ke tata cara setor dan laporan SPT instansi pemerintah yang berubah nih Kak. Ada yang berubah nggak Kak sebelumnya? Ada yang berubah, ada. Jadi sekarang setoran, mungkin yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman yang dari bendahara pemerintah ya, dari instansi itu, jadi ada perubahan mengenai setoran PPN. Ya, setoran atas pemungutan PPN itu sekarang yang dulu menggunakan NPWP rekanan, sekarang menggunakan NPWP instansi pemerintahnya. Dan juga untuk sementara untuk pembuatan bukti potong tadi ya, bukti potong dan laporan SPT masa PPh dan PPN itu masih sama dan wajib menggunakan aplikasi Ibu-Pot unifikasi instansi pemerintah di DJP online gitu ya. Jadi yang berubah hanya setoran PPN-nya aja. Tuh. Oh gitu. Oke nih Kak, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab Kak Siaga, kita ada pariwara yang berikut ini. Pariwara. Bunda, Udah dipakai laptop barunya, berapa harganya? tadi siang aku beli sama ayah. Ini harusnya harganya 9 jutaan. Tapi kenapa ayah bayarnya 10 juta? Oh, ini mah PPN, Mas. PPN itu apa, Bunda? PPN itu pajak. Mas Dewa kan SMP negeri nggak bayar. Berobat nggak bayar juga kan? Itu pakai uang pajak. Oh gitu ya, Bunda. Makasih ya, Bunda, udah dibeliin. Selamat sore kawan pajak, kembali lagi bersama kita di Tech Talk episode hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab nih Kak Siaga. Sudah ada beberapa DM yang masuk di @pajakcibinong. Langsung aja ya Kak, sudah siap ke
ditanya jawab? Sudah siap. Oke. Pertanyaan pertama nih Kak Siaga. Username-nya susah nih Kak, jadi nggak usah dibaca ya. Langsung ke pertanyaannya aja. PMSE. PMSE itu apa sih Kak? Apakah PMSE itu wajib PKP atau enggak? PMSE ya, PMSE itu adalah apa ya? PMSE itu perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, tahu saya. Secara luas adalah PMSE itu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ya, PMSE itu merupakan pihak lain yang diwajibkan sebagai PKP yang ditunjuk sebagai pemungut pajak di PMK 58 tadi ya, yang atas pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi PMSE kalau dalam lingkup PMK 58 itu adalah si marketplace dan retail pengadaan tadi ya. Oke, ada lagi nih Kak yang masuk nih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Rahimah. PPN dan PPh pasal 22 oleh pihak lain paling lambat disetor dan dilaporkan kapan tuh Kak? PPN oleh rekanan oleh marketplace ya. Iya, oleh Marketplace. pihak Jadi PPh dan PPN, PPh 22 ya, disetor oleh pihak lain tadi oleh marketplace paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu untuk setorannya. Kalau dilapor itu laporan PPN dan PPh 22 masanya itu paling lama tanggal 20 bulan berikutnya ya. Jadi wajib lapor dan setor ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak Siaga ada dari Kak Wisnu. Selamat sore, invoice yang diterbitkan melalui PMSE Marketplace paling sedikit memuat apa aja ya Kak? Invoice, invoice si PMSE, invoice-nya rekanan tadi, invoice si marketplace tadi ya, paling sedikit memuat nama dan NPWP si rekanan, lalu nama dan NPWP pembeli atau penerima jasa, nama dan NPWP si marketplace tadi, dan seluruh pembayaran, nilai pembayaran, ya dibelinya berapa atas transaksi yang dilakukan melalui marketplace tadi, jumlah PPh yang dipungutnya berapa, jumlah PPN yang dipungut berapa, dan juga nomor, dan yang paling penting adalah tanggal pembuatan. Ya, jadi biar ketahuan tuh tanggal berapa dan dilaporin di SPT masanya untuk bulan berapa. Gitu Kak Sales. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Siaga dari Kak Raisa. Nih Kak, pelaporan SPT massa bagi marketplace wujudnya apakah sama dengan SPT massa pada umumnya? Raisa. Itu Raisa ada nomor belakangnya Ada, nggak? Oh, berarti 0909. nggak ada bintangnya kan? Nggak ada checklistnya kan? Bintang sih. Checklist kan? Jadi pihak lain atau rekan atau marketplace tadi wajib melaporkan pajak PPh dan PPN yang dipungut, yaitu berupa SPT massa unifikasi PPh dan SPT massa PPN 1107 put ya, jadi pakai PPN 1107. Dalam hal SPT massa bagi pihak lain belum tersedia, itu maka SSP atau setoran itu akan dipersamakan dengan SPT. Jadi ketika sudah menyetorkan yang dipungut, itu artinya sudah melaporkan SPT-nya. Sepanjang tadi ya, belum ada mekanisme pelaporan ya, sepanjang data dan invoice-nya telah disampaikan pihak lain atau marketplace tadi ke DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, oleh DJP ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Siaga dari Hesti Prigunawan. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih Kak, karena tadi kita belum bahas ini ya. Ada lupa tadi kita belum bahas. Kak Siaga, perubahan tarif jasa konstruksi saat ini menjadi berapa ya? Tarifnya, kalau tarifnya kan dulu ada banyak ya, Kak Salis ya. Apal nggak Kak Salis nih? Enggak, jujur aja enggak. Ya. Amat. Jadi untuk perubahan di PPh jasa konstruksi untuk oleh penyedia jasa perseorangan atau yang tersertifikasi usaha kecil itu sebesar 1,75%. Kalau pelaksanaan konstruksi yang selain sertifikasi yang kecil, sertifikasi usaha kecil itu 2,65%. Kalau dia tidak punya sertifikasi itu 4%. Nah, kalau untuk
Jasa konstruksinya, jasa konsultasi ya, jasa konsultasi itu kalau dia tersertifikasi itu 3,5%. Kalau dia tidak punya sertifikasi itu 6% ya. Ini Kak, langsung aja ya. Ada dari salah satu dinas di Kabupaten Bogor nih Kak. Ya, Dinas saya membeli mesin cetak printer sebesar 3 juta rupiah dari marketplace yang ada di toko daring LKPP nih Kak Siaga. Bagaimana pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Jadi di toko daring, wah berarti sudah ada yang memanfaatkan tuh, bagus juga ya. Di toko daring. Pertanyaannya apa tadi? Pemungutan PPh 2 apa tadi, beli apa dia? Beli printer Kak Beli Siaga, printer. 3 juta. 3 juta. Dari toko daring LKPP. Bagaimana pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Nah, jadi kalau belinya di toko daring berarti oleh instansi pemerintahnya itu dia tidak memotong dan memungut PPh, PPN dan PPh-nya. Jadi instansinya cukup beli aja. Yang memungut adalah si marketplace-nya yang berada di toko daring tersebut. Jadi PPh 22 dan PPN-nya sekarang dipungut oleh si marketplace. Si instansi pemerintahnya itu tidak memungut PPh dan PPN. Tapi dilihat lagi mekanismenya ya. Kalau misalnya mekanismenya pakai SPM langsung LS itu berarti pakai mekanisme biasa. Itu Kak Sally. Oke, lanjut aja Kakak. Ya, lanjut, Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Rini. Saya baru tahu Kak kalau setoran transaksi PPN bendahara harus pakai NPWP dinas. Itu wajibnya mulai kapan ya Kak Siaga? Sama setoran PPh-nya pakai NPWP dinas juga kah? Ya, jadi ini pasti dari instansi mana nih ya? Bisa disebutin nggak? Ini enggak nggak ya? ada, Kak. Oh, nggak ada. Ya udah. Jadi untuk setoran PPN yang menggunakan tadi yang berubah kan setoran PPN-nya ya. Jadi menggunakan NPWP dinasnya sekarang ya, NPWP IP-nya instansi pemerintahnya. Jadi mulai per 1 Mei 2022. Nah, yang berubah sebenarnya cuma setoran PPN-nya aja. Kalau setoran PPh-nya itu masih sama. Jadi kalau pemungutan PPh 22 itu masih menggunakan setorannya masih menggunakan NPWP rekanan. Kalau pemotongan PPh 23, 21, 4 ayat 2 segala macam itu menggunakan NPWP, masih menggunakan NPWP instansi pemerintahnya ya. Oke, Monggo. ini pertanyaan terakhir nih Kak Siaga dan kawan pajak, ada dari Kak Sulung. Mau minum dulu? Ya, minum dulu aja. Sambil baca pertanyaannya Kak Siaga ya. Waktu mau lapor SPT di Ibu Pot pemerintah diminta upload sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik itu apa ya Kak Siaga? Sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik sebenarnya masih sama dengan sertifikat elektroniknya punya PKP ya. Ini yang nanya dia dari dinas kan ya? Ini rahasia Kak. Oh, dinas. Kan dia nanyanya Ibu Pot pemerintah tadi katanya. Ya berarti dari dinas. Nah, sertifikat elektronik, e-faktur dan sertifikat elektronik apa namanya Ibu Pot itu sebenarnya sama. Jadi itu adalah sertifikat elektronik itu adalah file yang digunakan untuk mengotentifikasi wajib pajak yang akan melaporkan SPT di Ibu Pot. Jadi sebagai sarana otentifikasi bahwa yang melaporkan memang benar-benar si yang punya NPWP, benar-benar si instansi pemerintah tersebut ya. Jadi kalau Kak siapa? Sulung, Kak Sulung, instansinya belum punya sertifikat elektronik dan mau melaporkan SPT di Ibu Pot, nah bisa langsung masukkan permohonan aja, permohonan sertifikat elektronik ke KPP terdaftarnya ya gitu ya. Gitu Kak Salis ya. Nah, sayang banget kawan pajak, tadi adalah pertanyaan terakhir dan admin juga udah kode-kode nih kalau waktunya udah mulai habis. Apabila nanti kawan pajak masih mempunyai pertanyaan, silakan saja ajukan ke nomor layanan helpdesk kami di 0852 8181 3403 atau datang langsung ke kantor kami dengan terlebih dahulu mengambil antrean online di kunjung.pajak.id. Nah Kak, aduh sedih banget kita udah sampai di penghujung acara Tax Talk hari ini. Gimana kawan pajak? Nambah wawasan ya? Nah, pesan dari kita, kawan pajak, jangan lupa untuk follow dan terus pantengin akun Instagram KPP Pajak Cibinong ya. @pajak Cibinong. Pajak Cibinong. Untuk informasi mengenai Tax Talk, kemudian ada juga kelas pajak dan konten-konten menarik lainnya. Gitu.
Terima kasih untuk Kak Siaga juga yang sudah berkenan hadir di sini, yang sudah menemani diskusi kita hari ini. Besok masih mau datang ke sini lagi kan ya Kak? Kenapa masih mau datang ke sini orang? Saya di sini terus kok. Saya kan di sini terus. Ya, jadi ya makasih banyak juga buat Kak Salis dan kawan pajak semua yang sudah nonton pada hari ini, nonton Tech Talk pada hari ini. Ya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan dari saya, dan jangan lupa tetap ikuti kami di Tech Talk episode selanjutnya. Follow akun Instagram KW Pratama Cibinong untuk info pajak. Tadi udah ngomongin sama Kak Salis ya. Saya biasa jadi host. Gak apa-apa, diulangi aja. Ya nggak apa-apa ya. Apa kawan Udah. Oke, terima kasih untuk kawan pajak yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa menjaga kesehatan. Terakhir, kita berpesan ya Kak, yuk tunaikan kewajiban perpajakan dengan benar sebagai bentuk kontribusi kita kepada Indonesia, negara Indonesia. Taat pajak itu mudah kok. Oh ya Kak, saya ada pantun nih buat kita. Naik unta di Ragunan, pulangnya beli ikan sepat. Dari kami cukup sekian. Terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.